Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan dulu. Pertama yaitu Alkitab. Yang kedua, handphone atau laptop. Yang ketiga, persembahannya. Nah, sebelum kita memasuki atau memulai ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, baik melalui napas dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau mengetahui kali ini kami akan melakukan peribadahan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami dalam melakukan ibadah kami ini, supaya ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Inilah doa anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, setiap kita yang mengikuti Tuhan Yesus, pasti hidupnya akan bahagia dan senang. Untuk itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi, aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Aduh celaka naik kereta, kereta besar buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk, jadi nggak bisa duduk, jadi nggak bisa duduk. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Celaka naik kereta, kereta besar buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk, jadi nggak bisa duduk, jadi nggak bisa duduk. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekalian, tahu enggak, mata Tuhan itu selalu melihat segala aktivitas kita. Dia melihat apa yang kita lakukan, baik pagi, siang, ataupun malam. Bahkan waktu tidur pun kita dilihati oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no.
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk ke pembacaan titah. Adik-adik ingat, minggu kemarin kita pembacaan titah keberapa? Oke, ke-6. Dan sekarang pembacaan titah yang ke-7. Adik-adik tahu titah yang ke-7? Tahu ya, titah yang ke-7, jangan berzina. Ingat ya adik-adik, isi dari titah ke-7, jangan berzina. Sampai jumpa minggu depan, terima kasih. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan merasakan napas kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami dapat Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Abang. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas. Ayo, kitab Lukas jangan dibuka di perjanjian lama. Kitab Lukas jangan dibuka di perjanjian lama. Tapi kitab Lukas dibuka di dalam perjanjian baru. Ya, adik-adik sekalian kita semua supaya membuka Alkitabnya. Dan
akan membacakannya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lukas bindu 22 dimulai dari ayat yang 56 sampai dengan ayat 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak tahu apa yang engkau katakan. Ketika itu juga sementara ia berkata, bersoraklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi abang sapa adik-adik semua. Salam bagi kita semua adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini, kesempatan ini kita membahas tentang seorang tokoh yang terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu Petrus. Ayo adik-adik semua, siapa yang kenal Petrus? Ayo, jangan tokoh-tokoh yang ataupun orang-orang yang main TikTok yang kita lebih tahu daripada tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang nelayan. Ya. Petrus adalah murid daripada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas sebuah kisah dari Petrus. Dan di sini abang juga mengambil tema yaitu kejujuran. Ya, berbicara tentang kejujuran adik-adik tentu sudah tahu ya kan? Sudah tahulah, udah sekolah semua. Yang SD, yang TK pasti sudah tahu apa itu kejujuran. Kejujuran merupakan sesuatu kebenaran ataupun kenyataan. Kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya, tidak ada rekayasa. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita ini diceritakan seorang tokoh yang bernama Petrus. Petrus di dalam teks kita ini adik-adik, ketika kita tadi membaca, ada 3 kali dia tidak jujur. Ada dia menyebutkan di sini bahwasannya dia tidak jujur. Nah adik-adik, coba bayangkan Petrus yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang sudah bertahun-tahun berteman dengan Yesus, dia mengatakan pada perikop kita ini dia tidak mengenal siapa Yesus. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan kan ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, ketika Tuhan Yesus melakukan kegiatannya bersama-sama dengan Petrus, dan akhirnya Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Ya kan? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dalam kehidupan ini yang menjadi titik fokus utama adalah kejujuran. Ayo abang mau tanya kepada adik-adik semua. Siapa tadi pagi yang bangun pagi-pagi berdoa? Ayo jujur ya. Karena seperti lagu kita mengatakan mata Tuhan melihat. Apa yang adik-adik perbuat, mau tidak berdoa, mau berdoa, Tuhan Yesus mengetahuinya. Tuhan Yesus melihat. Ayo jujur ya, siapa yang tadi pagi pas bangun, waktu bangun dari tempat tidur langsung berdoa. Ayo yang di rumah ketika ada kakaknya, tolong dilihat adiknya apakah betul-betul berdoa. Orang tua kami yang di rumah tolong dilihat dulu adik-adiknya apakah berdoa, apakah jujur. Apakah adik-adik ketika mau tidur juga berdoa? Iya. Apakah adik-adik ketika mau makan juga berdoa? Ini merupakan sesuatu kejujuran kecil, tapi menguji kejujuran. Nah, kali ini kita belajar dari seorang tokoh yang tidak jujur, yaitu Rasul Petrus. Anak-anak, siapa yang kenal Petrus? Seperti abang sudah katakan tadi, Petrus itu adalah seorang murid dari Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang nelayan. Petrus adalah seorang yang kuat. Tapi di kehidupan Petrus pada saat itu dari konteks khotbah kita adik-adik, Petrus melakukan kesalahan demi menyelamatkan diri. Coba bayangkan ketika Petrus mengatakan, ya saya kenal Tuhan Yesus, saya kenal itu Yesus. Mungkin dia bakalan ditangkap. Tapi Petrus sudah berpikir dengan demikian. Ketika aku jujur mengatakan itu kepada orang ini, aku akan kena tangkap. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam diri Rasul Petrus pada saat itu, ketika dia sudah menyangkal Yesus, tidak mengaku Yesus itu bahwasanya Yesus adalah Tuhan, bahwasanya Yesus adalah teman dari Petrus. Apa yang terjadi dalam diri seorang tokoh Petrus. Bisa kita baca ayat yang terakhir yang 62, abang akan bacakan. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Coba bayangkan seorang tokoh yang kuat, seorang tokoh nelayan yang begitu tangguh juga menangis. Artinya ada penyesalan yang dialami oleh Petrus ketika melakukan kejahatan. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita seperti tokoh yang telah kita pelajari. Iya, karena firman Tuhan mengatakan tidak ada perbuatan jahat yang tidak mempunyai hukuman. Melanggar perintah Tuhan pasti akan mendapat hukuman. Membohongi orang tua, membohongi teman juga merupakan pekerjaan yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita ini mengajarkan kepada kita perlunya kejujuran dalam hidup. Terutama dalam lingkungan sehari-hari. Dalam lingkungan sehari-hari terhadap orang tua, terhadap teman, dan juga terhadap sesama manusia. Nah Tuhan Yesus sangat mensukai, Tuhan Yesus yang sangat menyukai kita yang selalu jujur dan jujur kepada Tuhan. Abang mau adik-adik dan kita semua mengatakan dalam diri kita, menjadi komitmen kita dengan kata-kata seperti ini. Aku mau menjadi anak yang jujur di hadapan Tuhan. Abang ulangi sekali lagi. Aku mau menjadi anak yang jujur di hadapan Tuhan.
Kiranya firman yang telah kita dengar pagi hari ini adik-adik dapat menjadi pedoman bagi adik-adik dan dapat menjadi terang juga di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu Tuhan, yang menjadi pedoman dalam hidup kami, yang menjadi tongkat dalam keseharian hidup kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menjalankan sesuatu perlakuan yang baik. Baik itu kepada Tuhan, baik itu Tuhan kepada orang tua kami, baik itu Tuhan kepada sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami Tuhan dapat disebut anak-anak terang di dalam nama Tuhan. Bapa yang di sorga, di sini kami Tuhan berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, baik pun mereka dalam kondisi situasi yang sedang sakit Tuhan, Engkau berikan kepada mereka Tuhan sesuatu mujizat, Engkau memberkati obat yang mereka minum Tuhan, supaya mereka dapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa yang di surga, inilah kami Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima sesuatu yang dari Tuhan, yang membuat kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, masih semangat ya melanjutkan ibadahnya? Ingat, tadi apa itu yang menjadi pokok atau inti dari khotbah kita? Kita itu harus tetap jujur kepada sesama, kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Kita juga akan membaca ayat hafalan. Untuk itu kita bernyanyi terlebih dahulu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi untuk membacakan ayat hafalan. Adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu GKKPS Gaperta yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran untuk adik-adik semua. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33 yang isinya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal namanya di depan Bapakku di sorga. Kita ulangi sekali lagi.
Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal namanya di depan Bapakku di sorga. Amin. Terima kasih adik-adik, kita jumpa minggu depan ya. Jangan lupa ya ayat hafalannya tetap dihafal dan dilakukan. Nah, tadi kan udah Abang bilang supaya kita selalu menyediakan galangan karena kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sama-sama kita mengucapkan Hubere doon bani harajoni naibata. 1, 2, 3. Sama-sama kita mengucapkan Hubere doon bahubani harajoni naibata. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Sai Sihol Usihanku. Sai Sihol Usihanku, Ham Yesus Tuhan ki. Baik toruni urku, lam-lami hatamu. Sona bahenonku, lau mandalan koni. Sai hama alo Tuhan, manolong au izin. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Sai Sihol Usihanku, Ham Yesus Tuhan ki. Baik toruni urhu, lam-lam nihatamu. Sona bahenonku, lau mandalan koni. Sai Kita akan berdoa mengendoskon galangan tahu bani Tuhan naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak na janah na unja huben nami. Terima kasih ma haton nami hubamu halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham janah ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh doha nami mengondoskon buah ni horjana do pina pasu-pasumu in gabe galangan hatarima kasih nami pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalu hama galangan nami on bain hasangapun ni goranmu jangan hambahen lambin marhataridahon harajaonmu i dunia on. Ibagas gorannya nakmu Tuhan Yesus Kristus jalu hama tonggo nami on. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup. Sing boy dalan kon nami, sanlakana torsa, dop ham hasoman nami, torang age uja. Jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjahi parorot Tuhan naibata ma hita. Isondang kon Tuhan naibata ma bohini hubata. Jangan hama hidup ma uhurni mangidah hita. Idopakun Tuhan na ibatama bohini hubata janah ipasorap ma dabeini bani tonduita bei. Amen. Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati buat adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi kesehatan kepada kita. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu.
Masih tetap semangat ya. Adik-adik, hari ini kakak ada kabar gembira untuk adik-adik semuanya. Mau tahu? Hari ini akan ada kuis untuk adik-adik sekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu boleh menjawabnya. Dan adik-adik akan dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan kakak sampaikan ke adik-adik semua. Dan setelah itu adik-adik boleh menjawabnya dengan mengirimkan video kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke. Adik-adik, pertanyaan pertama, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari bahan Alkitab kita ya. Nanti boleh cek di YouTube kita yang sebelumnya. Pertanyaan pertama, kartun apa yang diceritakan Kak Meli dalam khotbahnya? Ayo, kartun apa? Kakak ulangin sekali lagi. Kartun apa yang diceritakan Kak Meli dalam khotbahnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapakah Petrus itu? Oke, udah jelas ya adik-adik? Jadi ada 2 pertanyaan dan adik-adik semua boleh menjawab kedua-duanya ataupun salah satu juga boleh. Dan hasil dari jawabannya itu adik-adik boleh rekam dan kirim di WhatsApp di bawah ini ke pengurus guru sekolah minggu, Bang Jandri. Oke adik-adik, jangan lupa dan pemenangnya akan kita sampaikan pada tanggal 28 Maret 2021. Dan hadiahnya akan kita berikan ke adik-adik. Oke adik-adik, dan adik-adik jangan lupa paling lama videonya dikirimkan pada tanggal 26 Maret 2021. Jangan lupa ya, minta tolong mamanya untuk kirimkan videonya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.